السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus untuk membedakan diri dari Ashabil Jahim. Ini kitab yang membahas tentang karakteristik seorang muslim yang memiliki karakter tersendiri, akhlak dan adab yang istimewa tersendiri pula, berbeda dengan orang-orang kafir. Sampai kita pada masalah pertikaian dan perselisihan. Ini termasuk karakter muslimin, termasuk konsekuensi dari jalan yang lurus adalah untuk tidak berselisih. Allah katakan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Dan mereka selalu bertikai dan berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Berarti orang yang dirahmati tidak bertikai, tidak berselisih. Maka wahai kaum muslimin, hendaklah kita membedakan diri dari mereka yang Allah katakan wala yazaluna mukhtalifin. Kita harus bedakan diri kita dari mereka yang terus menerus dalam pertikaian. Sampai kita pada pembahasan tentang bentuk-bentuk perselisihan itu sendiri. Ada perselisihan yang satu sisi dengan sisi lainnya tidak ada yang salah. Kedua-duanya benar. Hanya yang satu memandang dari satu sisi, yang lain memandang dari sisi lain. Yang seharusnya tidak perlu dipertikaikan.
Demikian pula tentang perselisihan yang dua makna terkandung dalam satu kalimat. Dia bermakna A juga bermakna B. Maka ditafsirkan dengan A tidak salah, ditafsirkan dengan B tidak salah, karena kedua-duanya muqarrar. Muqarrar artinya ditetapkan dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada juga sisi lain dari perselisihan, yaitu yang satu di atas kebenaran, yang lain di atas kebatilan. Ini yang disebut dengan ikhtilaf at-tadad. Ikhtilaf at-tadad adalah ikhtilaf yang saling bertentangan, yang satu benar, yang satu salah. Kalau yang tadi ikhtilaf at-tanawwu', ikhtilaf yang sesungguhnya hanya nau'iyahnya saja berbeda, tetapi intinya sama. Hanya tanawwu'. Yang ini boleh, yang itu juga boleh. Dan sampai kita pada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Tsumma al-ikhtilaf kulluhu qad yakunu fi at-tanzil wal harf wal huruf kama fi hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa qad yakunu fi at-ta'wil kama yahtamiluhu hadis Abdullah Ibn Amr Ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma." Ikhwani fillah azakumullah. Syekhul Islam rahimahullah membahas lagi tentang ikhtilaf dari sisi lain. Ada ikhtilaf fit tanzili wal huruf, pada kalimat yang memang diturunkan atau pada huruf-hurufnya, pada kata-katanya. Ayat seperti ikhtilaf yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis apa itu? Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang sudah marra ma'ana, sudah lewat bersama kita, yaitu kalimat kilakuma muhsin. Kilakuma muhsin, la takhtalifu. Semua kalian berdua ini dua-duanya benar. Enggak usah berselisih. Masalah apa itu? Masalah qiraah. Masalah dialek membaca Al-Quran. Ada yang membacanya wadduha wal laili idza saja, ada yang membacanya wadduha wal laili idza saja. Barakallahu fikum. Jangan berselisih. Ini benar, ini benar. Kilakuma muhsin. Apa itu perselisihannya? Dalam masalah apa? Dalam masalah huruf-hurufnya, dalam masalah kata-katanya. Baik. Tetapi ada pula perselisihan dalam takwil. Ayatnya sama, hadisnya sama, tetapi takwilnya yang berbeda. Kama fi hadis Abdullah bin Amr bin al-As. Seperti hadis Abdullah bin Amr bin al-As. Hadis yang mana? Hadis ketika Rasulullah SAW melihat mereka mempertentangkan antara ayat dengan ayat. Ayat ini maksudnya ke sana, tidak bisa, maksudnya ke sini, ila akhir. Kemudian dipertentangkan dengan ayat-ayat yang lain. Maka Nabi marah dan menyatakan, innama ahlaka man kana qablakum biikhtilafihim fil kitab. Sesungguhnya binasanya orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah karena mereka mengadu antara ayat dengan ayat, mengadu antara ayat dengan hadis, mengadu antara hadis dengan hadis, mengadu antara hujjah dengan hujjah, dalil dengan dalil. Padahal tidak mungkin satu dalil pun bertentangan dengan dalil yang lain. Demikian pula hadis tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kalau hadis itu sahih, pasti sesuai dengan Al-Quran. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekhul Islam, fa inna hadits Amr bin Shu'aib yadullu ala dhalik. Karena hadis Amr bin Shu'aib
menunjukkan hal tersebut. In kanat hadhil qissah, di dalam salinan kitab ini, dalam manuskripnya ada yang menyebutkan dengan lafaz qadiyah, bukan kisah. In kanat hadhil qadiyah, kalau permasalahannya permasalahan itu, atau in kanat hadhil qissah, kalau benar kisah tersebut. Kalau memang kanat, ini kana bukan an-naqisah, tapi kana yang tammah. In kanat, kalau memang terjadi kisah tersebut. Tapi apa kaitannya Amr ibn Shu'aib dengan hadis Abdullah ibn Amr? Perasaan di atas tadi Abdullah bin Amr, bukan Amr bin Shu'aib. Fit tanzil wal huruf, seperti hadis Ibnu Mas'ud. Atau bisa jadi perselisihan dalam takwil, seperti hadis Abdullah bin Amr. Kalau hadis Amr bin Shu'aib benar, Amr ibn Shu'aib ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As, cucu dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kalau ini katakannya sama, ada footnote-nya. Siapa beliau? Qala huwa Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As. Saya ulangi, namanya Amr bin Shu'aib, anaknya Muhammad ibn Abdullah. Bapaknya Abdullah itu adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Berarti Abdullah ibn Amr ibn al-As adalah kakeknya dari Amr bin Shu'aib. Kita lihat hadis-hadisnya. Beliau akan bawakan hadis-hadisnya secara lengkap dengan lafaz yang berbeda-beda, saling melengkapi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Haddatsana Ismail ibn Ulayyah. Ulayyah itu adalah ibunya. Adapun bapaknya adalah Ibrahim ibn Muqsim Abu Bishr al-Asadi, ahadul a'immatil a'lam, salah satu dari imam-imam, tokoh-tokoh ulama, al-huffaz as-siqah. Yani salah satu dari para imam-imam, pakar-pakar ahli hadis, penghafal-penghafal hadis, dan siqat al-mutqinin, termasuk orang-orang siqah yang mutqin, terkenal dengan nama Ismail ibn Ulayyah, walaupun sesungguhnya bapaknya adalah Ibrahim ibn Muqsim. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada sanadnya, kata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Ismail ibn Ulayyah qala haddatsana Dawud ibn Abi Hindin an Amr, dari Amr bin man? Amr ibn Shu'aib. An abihi an jaddih. An abihi, man abuhu? Muhammad. An jaddihi, man jadduhu? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Anna nafaran kanu julusan bi babin Nabi, bahwa beberapa orang duduk-duduk di pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala ba'duhum, berkatalah sebagian mereka, alam yaqulillah kada wa kada, bukankah Allah berkata demikian dan demikian? Wa qala ba'duhum, berkata sebagian yang lain, alam yaqulillah kada wa kada, bukankah Allah menyatakan demikian dan demikian? Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang demikian didengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa kharaja, maka Nabi keluar menemui mereka yang sedang berbantah-bantahan antara ayat dengan ayat, masing-masing membawa ayat. Beliau keluar, faka'annama faqi'a fi wajhihi habbar rumman. Beliau keluar seakan-akan dari wajahnya muncul butiran-butiran delima.
delima, yang saya maksud butiran adalah yang di dalamnya. Itu yang dimaksud di sini juga, habbar rumman, bukan buahnya. Buah kalau dibuka, buah delima, di dalamnya ada butiran-butiran dan biasanya warnanya merah merona. Ini wajahnya merah seakan-akan biji delima atau butiran delima yang besar di wajahnya. Faqala abi hadza umirtum, apakah untuk ini kalian diperintah? Aw bi hadza bu'istum, apakah untuk ini kalian diutus? An tadribu kitaballah ba'dahu bi ba'din, yaitu kalian mengadukan, saling membenturkan kitabullah sebagian dengan sebagian yang lain, antara ayat dengan ayat dari kitabullah. Innama dhallatil umamu qablakum fi mithli hadha, sesungguhnya telah sesat umat-umat sebelum kalian karena perkara-perkara yang seperti ini. Innakum lastum mimma hahuna fi syai', sedangkan kalian bukanlah kalian di sini berkait dengan itu sedikit pun. Unzurul ladzi umirtum, lihatlah apa yang kalian diperintah, kerjakan. Dan lihatlah apa yang kalian dilarang, tinggalkan. Unzurul ladzi umirtum bihi fa'malu bih, lihatlah apa yang kalian diperintah, kerjakan. Walladzi nuhitum anhu, dan yang kalian dilarang, fantahu, berhentilah. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar tidak mempertentangkan antara ayat dengan ayat, dalil dengan dalil, Quran dengan Quran. Yang disuruh adalah lihatlah perintah-perintahnya, kerjakan. Apa larangan-larangannya, tinggalkan apa yang dilarangnya. Wa qala, dan dikatakan juga, masih Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Yunus, sebentar, qala Ahmad bin Musa haddatsana Ismail, iya. Wa qala, di sini wa qala adalah Hammad ibn Salamah ibn Dinar, kunyanya Abu Salamah, namanya Hammad ibn Salamah, maula Rabi'ah ibn Malik dari Bani Tamim. Berkata Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqat, qalu, mereka berkata tentang Hammad, kana Hammad ibn Salamah thiqatun katsirul hadis. Qalu, yani para ahli jarh wa ta'dil berkata, Hammad ibn Salamah adalah seorang yang thiqatun katsirul hadis, seorang yang terpercaya dan banyak riwayatnya. Wa rubbama haddatsa bil hadis al munkar, tetapi kadang beliau menyampaikan hadis yang munkar. Beliau thiqah fi nafsihi, tetapi barakallahu fikum ada orang yang fi nafsihi thiqah, tetapi kadang mengambil dari orang yang tidak thiqah, yang jadi masalah. Maka dikatakan kadang beliau meriwayatkan hadis yang munkar. Munkar itu maknanya bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Wa taghayyara hifdhuhu akhira, tetapi hafalannya di akhir hidupnya berubah. Kalau taghayyara artinya berubah kepada yang jelek. Tetapi beliau termasuk di dalam kibar tabaqat tsaniyah, tokoh-tokoh besar para ahli hadis di generasi kedua. Wa kana aliman jalilan katsirul hadis, thiqatun abid. Beliau adalah seorang yang alim jalil, banyak hadisnya, terpercaya dan abid, ahli ibadah. Bisa dilihat dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Qala haddatsana Yunus ibn Muhammad. Qala haddatsana Hammad ibn Salamah.
an Humaid wa Matr. Berarti yang berkata tadi adalah Ahmad bin Hanbal. Benar yang pertama, barakallahu fikum. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, haddatsana Yunus, qala haddatsana Hammad bin Salamah. Baik. An Humaid wa Matr al-Warraq wa Daud bin Abi Hind anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan di sini dalam catatannya setelah kalimat Abi Hindin wa kulluhum an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Biasanya kalau dalam Sahih Muslim ada tanda ha. Mungkin kamu akan kaget melihatnya. Kok dari Abi Hindin langsung Rasulullah SAW? Bukankah jauh jaraknya? Tobako yang keberapa? Mengapa meriwayatkan langsung? Sebentar. Ini disambung dengan hadis berikutnya, hadis berikutnya, hadis berikutnya. Nanti akan dikatakan kulluhum an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Jadi sanadnya sebut dulu, kemudian ha. Sanad kedua disebut, kemudian ha. Sanad ketiga disebut ha. Setelah itu kulluhum, semuanya dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. An abihi Muhammad wa an jaddihi Abdullah ibn Amr ibn al-As. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar menemui para sahabat. Wa hum yatanaza'una fil qadari. Disinilah perlunya mengumpulkan lafaz-lafaz. Tadi hanya disebutkan mereka membawa ayat, yang ini membawa ayat, tapi sedang bicara apa? Tidak tahu. Tetapi dengan sanad yang kedua ternyata ada lafaz wahum yatanaza'una fil qadari, mereka memperdebatkan masalah takdir. Fadzakar al-hadits, disebutkan hadisnya. Wa qala Ahmad, berkata lagi Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Anas bin Iyad, haddatsana Abu Hazim an Amr ibn Shu'aib. Siapa Abu Hazim? Huwa Salamah ibn Dinar. Salamah ibn Dinar yang dikenal dengan Al-A'raj Al-Madani Al-Qadhi, huwa Maula Al-Aswad ibn Sufyan, waffaqahu Ahmad ibn Hanbal. Beliau dianggap thiqah oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan juga lain-lainnya dari para ulama, sebagaimana di dalam Taqrib wa Tahdhib oleh Ibnu Hajar rahimahullah dikatakan di sana thiqatun abid, karena dalam Taqrib itu sudah ringkasan, diringkas lagi dari kitab yang besar Tahdhibul dari Al-Kamal dulu, kemudian diringkas menjadi Tahdhibul Kamal, diringkas lagi Tahdhibul Kamal menjadi Tahdhibut Tahdhib. Tahdhib jadi tahdhib. Setelah Tahdhibut Tahdhib masih diringkas lagi dengan Taqribut Tahdhib. Nah, pada yang akhir ini untuk kalian cukup. Hanya dikatakan thiqatun sabat. Dikatakan dhaif. Katakan satu kata atau dua kata atau tiga kata paling banyak. Bagaimana dalam Taqrib? Dikatakan beliau adalah thiqatun abid, seorang yang terpercaya dan ahli ibadah. Siapa kunyahnya? Abu Hazim. Siapa namanya? Salamah ibni Dinar. Beliau meninggal di khilafah Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah. Dari siapa? Sama dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Qala laqad jalastu ana wa akhi majlisan ma ahabbu anna li bihi humrun na'am. Kata Abdullah bin Amr bin al-As, aku pernah bermajlis, duduk dalam satu majlis bersama saudaraku, di majlis yang sungguh lebih aku sukai daripada humrun na'am.
Humrun na'am, ungkapan yang menunjukkan betapa mahalnya dan berharga. Walaupun maknanya adalah unta merah. Tetapi memang saat itu unta merah adalah yang paling mahal dan paling mewah. Sungguh demi Allah, aku dan saudaraku pernah duduk di majelis yang sangat berharga, lebih aku sukai daripada unta merah. Ini menunjukkan bahwa mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in lebih suka majlis ilmu, majlis diskusi, belajar agama daripada harta dunia emas dan perak ataupun kendaraan-kendaraan yang mewah. Dikatakan oleh beliau, ahabba anna li bihi hamrun na'am. Aqbaltu ana wa akhi. Aku datang, aku dan saudaraku. Wa idza masyikhatun min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam julusun 'inda bab min abwabihi. Ketika aku datang, aku melihat para masyayikh, para syekh-syekh, sahabat-sahabat yang kibar, yang tua. Artinya karena beliau masih muda. Siapa? Abdullah, anaknya Amr ibn al-As. Dan sering kita ceritakan tentang Abdullah bin Amr bin As yang sangat semangat belajar sampai mencatat seluruh ucapan Rasulullah SAW. Tidak dia dengar satu kalimat kecuali catat. Beliau ini melihat masyayikh kibarus sahabah sedang majlis dan berduduk-duduk di sana di salah satu pintu dari pintu-pintu Nabi SAW. Fakarina an nufarriq bainahum. Kami tidak suka kalau memisahkan mereka atau memecahkan situasi majlis mereka. Ini juga adab yang baik anak-anak muda terhadap orang tua. Jangan diganggu mereka sedang bermajlis. Fajalasna hajratan, maka kami duduk di sisi lain. Makanya dikatakan sangat berharga karena mereka bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh sahabat kibar tentang ilmu, tentang qala Allah, qala Rasul dan sebagainya. Idzakaru ayatan minal Qur'an, tiba-tiba sampai pada satu ayat mereka sebutkan tentang Quran, fatamarau fiha, kemudian mereka berdebat. Hatta irtafa'at aswatuhum, hingga suaranya naik, meninggi. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mughdiban. Maka Rasulullah SAW keluar dalam keadaan marah. Qad ihmarra wajhuhu, memerah wajahnya. Faka'annama faqi'a min wajhihi habbur rumman. Di sini enggak ada, di sana ada. Baik, qad ihmarra wajhuhu, seakan-akan wajahnya adalah butiran-butiran delima. Yarmihim bit-turab. Rasulullah SAW melempar mereka dengan pasir untuk menghentikan perdebatannya. Wa yaqul mahlan ya qaum, tenanglah wahai kaum. Bihadza ahlakatil umam min qablikum, dengan inilah binasa umat-umat terdahulu sebelum kalian. Karena ini biikhtilafihim ala anbiyaihim wa darabtumul kitaba ba'daha bi ba'din atau ba'daha bi ba'din, yaitu kalian berselisih terhadap nabi-nabi mereka atau mereka berselisih terhadap nabi-nabi mereka, wa darbihimul kitaba ba'daha bi ba'd, dan mereka saling membenturkan antara ayat-ayat dalam kitabullah sebagian dengan sebagian yang lain. Innal Qur'ana lam yanzil yukadzib ba'dahu ba'dan. Ketahuilah bahwa Al-Qur'an tidak turun untuk membantah sebagian ayat terhadap sebagian yang lain. Tidaklah Al-Qur'an turun untuk mempertentangkan yang satu dengan yang lain, sebagian dengan sebagian yang lain. Wa innama unzila yasduqu ba'duhu ba'dan. Sesungguhnya Quran diturunkan untuk membenarkan yang satu terhadap yang lain, membenarkan sebagian terhadap sebagian yang lain. Fama araftu minhu fa'malu bih, maka apa yang kalian sudah ketahui kerjakan. Wa ma jahiltum bihi, dan apa yang kalian tidak tahu faruddu ila alimihi,
Apa yang kalian ketahui kerjakanlah, dan apa yang kalian tidak ketahui kembalikan kepada alimnya. Enggak perlu perbantah-bantahan, enggak perlu berdebat. Bihadza dalaltum, bihadza dalla man kana qablakum, wa bihadza fasila tarbiyata wahidin minkum. Apa itu? Dengan ini pula gagalnya pendidikan seseorang di pondok ini dulu. Baru datang diajak debat. Lupa ya? Yang lama-lama ingat. Yang baru-baru mungkin lupa. Baru masuk dia duduk. Sudah diajak debat-debat, akhirnya lari baru seminggu. Apa urusan kalian? Ini orang baru datang ingin talabul ilmi. Itu sudah sangat bagusnya. Tapi kalau kalian lihat debat dia, kamu tidak begini, tidak begitu, kamu tidak begini. Namanya juga orang baru. Akhirnya dikatakan kamu bukan salafi. Iya, saya bukan salafi. Mau apa? Terus pergi. Santri lama senyum-senyum, santri baru nggak tahu menahu. Mudah-mudahan nggak terulang yang demikian. Abihada, apakah untuk ini kalian disuruh? Apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui? Kerjakan. Apa yang kalian tidak tahu, jahiltum minhu, farudduhu ila alimi, kembalikan kepada orang yang mengerti. Di zaman para sahabat kepada Nabi, di zaman para ulama kepada para ulama, di tempat kalian kepada ustaz-ustaz kalian. Kenapa harus diperdebatkan? Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa qala Ahmad, yani Imam Ahmad rahimahullah, hadatsana Muawiyah, Abu Muawiyah. Qala hadatsana Dawud ibn Abi Hindin. Abu Muawiyah yang dimaksud adalah Muhammad ibn Khazim ad-Darir, Maula Bani Sa'ad. Imam Ahmad mengatakan tentangnya, Abu Muawiyah ad-Darir fi ghairi hadis al-A'mash mudtarib. Muawiyah ad-Darir pada selain hadis A'mash beliau goncang. La yahfadhuha hifdhan jayyida, tidak menghafal dengan baik. Adapun dalam Taqrib at-Tahdzib yang tadi ringkasan Tahdhib at-Tahdhib dikatakan beliau thiqatun ahfadun nas li hadisil A'mash. Beliau thiqah dan ahfadun nas li hadisil A'mash. Dia yang paling hafal tentang hadis A'mash. Bertentangan dengan yang tadi? Tidak. Yang tadi dikatakan selain hadis A'mash, dia muttarib. Artinya dari yang lainnya muttarib, goncang, sehingga yang paling dia hafal adalah dari gurunya Al-A'mash. Maka huwa ahfadun nas li hadisil A'mash. Wa qad yahim fi hadithi ghairuh, tetapi pada hadis-hadis dari yang lain qad yahim, kadang-kadang wahim, keliru. Rahimahullah. Qala, dikatakan haddatsana Abu Muawiyah haddatsana Dawud ibni Abi Hindin an man? Naam, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah SAW keluar pada satu hari. Wan nasu yatakallamuna fil qadari, sedangkan manusia sedang berbicara tentang takdir. Qala faka'annama tafaqqa'a fi wajhihi rumman minal ghadab.
Keluar Rasulullah SAW melihat mereka yang berbicara tentang takdir, maka sungguh seakan-akan dari wajahnya muncul butiran biji delima yang memerah karena marahnya, minal ghadab. Faqala lahum, kemudian beliau berkata pada mereka, ma lakum tadribuna kitaballahi ba'dahu bi ba'd. Ada apa dengan kalian membenturkan sebagian ayat dengan sebagian yang lain? Bihadza halaka man kana qablakum, dengan inilah telah binasa orang-orang sebelum kalian. Qala fama ghabt nafsi bi majlisin fihi Rasulullah SAW lam ashhadhu, fama ghabattu nafsi bi majlisin fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam ashhadhu, ma ghabattu nafsi bidzalikal majlis anni lam ashhadhu. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, sungguh fama ghabattu nafsi bi majlisin, ghabata adalah keinginan untuk mendapatkan iri tapi yang baik, pengen seperti itu. Duhai kiranya aku ingin punya majlis yang di situ ada Rasulullah SAW. Di riwayat yang pertama, kedua dan ketiga disebutkan bahwa beliau bermajlis di situ, iya kan? Tetapi terpahami ketika pada hadis yang kedua tadi beliau khawatir memecah pembicaraan orang-orang tua, akhirnya duduk di satu sisi yang lain, tapi terdengar. Itu yang beliau mengatakan ghabattu, aku pingin bermajlis di situ Rasulullah SAW duduk bersama kami. Ma ghabattu nafsi bidzalikal majlis anni lam ashhadhu, sungguh tidak ada yang lebih aku inginkan, enggak ada yang lebih aku iri padanya untuk bermajlis di situ ada Rasulullah SAW, atau majlis yang di sana ada Rasulullah SAW, aku enggak hadir di situ. Beliau merasa sangat irinya kepada para sahabat kibar. Hadha hadis atau hadal hadis, qala hadha haditsun mahfudun an Amr bin Shu'aib. Hadis ini mahfuz dari Amr bin Shu'aib, terjaga, terpelihara, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Lawannya syad adalah mahfuz. Rawahu anhu an-nas, diriwayatkan dari beliau oleh sekian banyak riwayat. Rawahu Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Abi Muawiyah kama suqnahu, sebagaimana sudah kami sebutkan. Ibnu Majah dari hadis Abi Muawiyah. Wa qad kataba Ahmad fi risalatihi ila al-Mutawakkil, dan Imam Ahmad telah menulis dalam risalahnya yang ditulis untuk Khalifah Al-Mutawakkil, huwa Ja'far ibn al-Mu'tasim ibn Harun al-Rashid ibn Muhammad al-Mahdi ibn Abi Ja'far al-Mansur al-Abbasi Al-Khalifah Al-Abbasi. Beliau adalah salah satu khalifah dari Bani Abbasiyah. Imam Ahmad pernah menulis risalah kepada Mutawakkil dengan hadis ini. Dengan hadis Naam, Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Wa ja'ala yaqulu lahum fi munadaratihi yawm ad-dar. Beliau juga berkata kepada mereka di dalam munadarahnya, dalam diskusinya, yaum ad-dar. Sepertinya yaum ad-dar adalah hari di mana dikumpulkan
Imam Ahmad dengan tokoh Mu'tazilah di depan imam. Kemudian masing-masing diminta, apa alasanmu, apa alasanmu. Di sana Imam Ahmad rahimahullah menyampaikan, inna qad nuhina an nadrib kitab Allah ba'dahu bi ba'd. Kata Imam Ahmad, aku tidak mau memperdebatkan, karena sesungguhnya Nabi melarang kami untuk membenturkan antara ayat dengan ayat. Wa hadza li'ilmihi rahimahullah bima fi khilafi hadzal hadis min al-fasadil 'azim. Ini adalah karena Imam Ahmad tahu, karena beliau dengan ilmunya mengerti bahwa menyelisihi hadis ini adalah perkara besar. Aku tidak mau berdebat. Aku tidak mau berdebat, membantah, membenturkan antara ayat dengan ayat. Sampai ketika dipaksa untuk berbicara, Imam Ahmad hanya berbicara dengan satu pertanyaan. Apakah apa yang kamu katakan tadi sebanyak itu, apakah pernah dikatakan oleh para sahabat? Itu saja yang saya tanyakan. Kalau tidak, apa salahku? Kalau aku seperti para sahabat, diam, tidak membicarakan apa yang kamu katakan. Ikhwani fillah azakumullah, wa qad rawa hadzal ma'na at-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Telah diriwayatkan yang semakna dengan ini oleh Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa qala haditsun hasanun gharib. Wa qala, kemudian berkata, wa fil babi an Umar. Yani Umar bin Khattab wa Aisyah wa Anas. Kata Tirmidzi rahimahullah, di dalam bab ini ada hadis dari sahabat Umar, ada sahabat Aisyah, ada istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah, ada dari Anas. Wa hadha babun wasi' lam naqsid lahu hahuna, dan bab ini sangat luas, bukan itu tujuan kita pembahasan dalam tempat ini. Wa innamal gharadu, sesungguhnya tujuan kita adalah hanya tanbih, mengingatkan apa yang paling dikhawatirkan oleh umat ini, yaitu pertikaian, perpecahan. Yaitu jangan sampai umat ini menyerupai umat-umat yang telah lalu. Dibawakan hadis-hadis tadi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan sanad-sanadnya, dengan riwayat-riwayatnya, dan kemudian ditambah dengan ringkasan kalimat bahwa yang seperti ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, dan dikatakan dalam bab ini diriwayatkan pula dari sahabat Umar, dari Ummul Mukminin Aisyah, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa tujuannya? Innamal gharadu at-tanbihu ala ma yukhafu 'ala al-ummati min muwafaqatil umami qablaha. Tujuannya untuk menunjukkan apa yang paling dikhawatirkan atas umat Islam, yaitu penyerupaan terhadap umat-umat yang telah lalu. Ketika mereka memperdebatkan antara ayat dengan ayat, apa kata Nabi? Sesungguhnya binasanya umat yang terdahulu adalah karena ini, membenturkan antara ayat dengan ayat, memperdebatkan antara ayat dengan ayat. Artinya kalian jangan seperti umat-umat yang telah lalu, yang telah binasa. Jangan seperti umat-umat yang telah lalu, yang binasa karena pertikaian mereka terhadap kitabullah. Nyambung dengan pembahasan iqtida'us siratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus adalah untuk jangan menyerupai ashabil jahim. Minha, diantaranya adalah menyerupai mereka dalam memperdebatkan, membenturkan antara ayat dengan ayat, dalil dengan dalil, hadis dengan hadis, hadis dengan ayat, ayat dengan hadis. Ini laisa
min manhajis sahabah, laisa min manhajil muslimin. Ini bukan karakter umat Islam. Ini karakter umat-umat yang terdahulu yang Allah binasakan mereka. Nasallahu salam al-afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.